Oke guys, jadi intinya sebetulnya sih laras itu alurnya berapapun masih memungkinkan untuk digunakan menggunakan mini stroke ya guys. Ini alur 12 ya guys ini, dan saya akan coba lapping untuk dikondisikan di selak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys setelah sekian waktu nggak bikin video ya. Jadi di sini saya mau coba lapping laras. Ini dia kondisinya seperti ini nih, saya sumpel pakai kapas ini untuk melihat alurnya gimana. Ini alur 12 ya guys, ini alur 12 dan saya akan coba lapping untuk dikondisikan di selak. Ini dia hasil dorongannya guys, karena saya merasa ini punya potensi ya untuk dijodohkan dengan selak. Sepertinya akan bagus ini nanti hasilnya kalau berhasil lappingnya ya guys ya, karena saya coba dorong ini sepertinya twist rate-nya agak renggang ya, jadi nggak terlalu berat ini, padahal untuk modelnya NSA ini jadi titik geseknya ini panjang, tapi di laras ini saya dorong ini cukup bagus ya guys. Artinya putaran di dalam larasnya atau di alurnya itu enggak terlalu memaksa atau enggak terlalu ngelos. Hanya di bagian posisi parkir mimis ini masih agak seret ya. Nanti akan saya coba papas di bagian sini dan saya rapikan sampai ke depan. Mungkin nanti akan coba saya sisakan sekitar 2 cm di sini untuk juknya. Jadi yang sini akan saya lapping semua. Tetap bagian ujung ini tetap akan saya lapping, tapi nggak begitu banyak, cukup merapikan aja biar sudut alurnya itu nggak terlalu tajam, agak bulat sedikit lah. Mudah-mudahan berhasil dan nanti akurasinya bagus ya guys. Ini panjang 70, jadi kayaknya untuk ngejar speed ini cukup oke lah guys. Ini saya rasa punya potensi bagus kalau dijadikan untuk selak ya. Oke lah, nanti bisa kita lihat hasil akhirnya seperti apa, sekaligus nanti di tes akurasi setelah selesai guys. Jadi ini hasil lappingnya guys. Alur 12, kemudian ini guratannya guys, ini selak model NSA ya guys, 13 green. Ini gesekan, titik geseknya ini cukup panjang di mimis ini guys. Mungkin kalau untuk pakai yang model lain bukan NSA ini agak lebih pendek guys. Titik geseknya nggak sepanjang ini, mungkin akan di bawah sini guys. Tapi sementara ini yang ada mimisnya ini Kinzhal NSA ya. Ini saya udah pakai habis beberapa kaleng ya, banyak kaleng ini. Tadinya saya pakai laras yang ini laras yang biasa saya gunakan, alur 6. Ini saya coba eksperimen, atau saya coba ini karena ada laras bekas ya, saya coba lapping alur 12. Kebetulan banget ini alurnya ini twist rate-nya agak renggang guys, jadi masih dalam kondisi alur tebel juga, itu didorong pakai selak itu udah agak lumayan lancar ya, walaupun nggak selancar setelah di lapping. Masih ada gret-gretnya di tengah sini, tapi ini udah mulus. Tinggal nanti dicoba hasilnya seperti apa pakai mimis ini, karena sementara masih adanya ini. Dan mungkin akan saya coba juga pakai mimis yang lain selain yang model NSA ini, karena NSA ini saya pakai di laras yang lama ini.
laras yang ini 60 cm, ini 70 cm ya, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Ini saya akan coba bersihkan dulu, kemudian saya coba pasang di unit, kemudian lanjut kita tes akurasinya seperti apa. Oh iya guys, jadi untuk transfernya juga saya rombak ya guys. Tadinya ini cuman 2,5 mili, karena ini posisinya agak lebih ke depan, maka saya buat memanjang ya, transfernya itu seperti itu. Nggak kelihatan ya guys ya. Tak masukin kertas dulu ke sini biar tampak jelas. Nah, ini dia transfernya, saya buat memanjang seperti itu. Nah itu, kemudian diameter yang luarnya ini untuk teflonnya ini saya buat di 8 mm ini, 8 mm. Jadi ini aman untuk gesekan mimis ya, jadi nggak keceklong mimisnya. Itu ini saya buat manual guys, saya nggak pakai milling ataupun pakai apa, saya buat manual, cuma pakai ini, pakai tuner. Saya pakai mata tuner yang kerucut ini untuk membuat loading, untuk membuat transfer memanjang guys. Ini yang ini ya, yang ini untuk meratakan tempat teflonnya ini. Oke guys, jadi sore ini kita coba laras yang kemarin di lighting ya guys, alur 12 yang di lighting itu. Ini panjang 70 ya, alurnya 12. Saya coba paksakan untuk selak ya, karena ada kemungkinan laras ini bakalan bagus atau setidaknya lumayan lah untuk dijodohkan dengan seluk, walaupun ini alurnya 12. Nah ini nanti saya ambil gambarnya ya, mudah-mudahan kelihatan karena ini sore. Terus saya juga nggak bawa tripod tambahan, jadi langsung dari mount camnya aja lah. Hasilnya seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng guys. Oke guys, kita lanjut uji cobanya. Oke guys, ini saya coba di pohon waru ini ya, ini daun waru ini nih. Ini mudah-mudahan nanti kelihatan jejaknya ya. Ini jarak sekitar 72 meter. Ini saya pakai Kinzal NSE 13 green. Bismillah. Duh, nggak kelihatan lagi. Di mana tadi perkenanya guys? Apa kurang naik? Coba diangkat aja lah. Oh itu dia guys, 1 dot. Oke itu di situ guys ya. Gesernya ya nggak jauh-jauh amat lah. Ini regul saya setting lambat banget, jadi mungkin harus agak jeda ya, nunggu terisi maksimal dulu untuk plenumnya. Waduh itu dia guys, itu entah geser tangannya atau memang larinya ke situ guys. Kurang terkontrol barusan, kurang terpantau. Wah ini agak pecah.
banget ini apa groupingnya. Coba saya jeda agak lama dulu untuk nunggu tekanan di plenumnya itu cukup ya, karena memang saya setting bukan untuk chain shoot atau untuk shoot beruntun, jadi harus jeda. Oh itu masih naik guys. Sambil kita coba putar setelan ini dulu powernya, setelan per hammernya ini kita set lagi, apakah kurang kita tambahkan guys, kita tambahkan 1 putaran. Kita coba lihat di sini ya, masih di daun yang sama aja lah ya, masih kelihatan kok. Ke kanan. Oke, di situ suara springnya nggak enak banget kayaknya. Oke, kayaknya lurus ini, larinya bagus ini kayaknya tadi. Kita coba aja naik di itu ya, setengah dot ya, jadi pergenaannya di setengah dot ini, jarak 72. Setelah dikencangkan settingan pernya. Oke, bagus ini guys kayaknya. Oke, saya loading dulu, bukan loading, saya isi ulang dulu magazinnya karena kosong habis berapa tembakan barusan. Mudah-mudahan tetap di situ ya guys perkenaannya ya, masih konsistennya di setengah dot ya. Tapi ini memang regulator settingan untuk nyangkung ya guys, jadi nggak untuk chain shoot, makanya saya buat delaynya agak lama. Kita coba beberapa kali lagi seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan di 72 udah seperti ini, di lebih dari 72 udah bagus ya guys ya. Oke, kita lanjut di sini aja lah. Oke, kayaknya rapet guys. Ini setelah di up settingan per hammernya ya, kayaknya lebih rapet. Oke, masuk ya guys ya. Oke, feeling saya ini bagus guys, nanti di lebih dari 70 ya. Hasilnya seperti itu, jadi saya rasa untuk settingan per hammernya udah bisa di lock atau dikunci. Itu di pohon waru yang ini guys, ini tepat di ujung arah sini ya, di ujung peredam ini. Di pohon waru itu tadi cobanya sekaligus setting per hammernya guys, jadi kelihatannya sih groupingnya udah cukup cakep ya untuk
jarak 70 meter 72 meter itu udah cukup cakep. Mudah-mudahan di jarak lebih dari 70 itu juga udah enak guys. Oke guys, jadi intinya sebetulnya sih laras itu alurnya berapapun masih memungkinkan untuk menggunakan mimisruk ya guys. Tergantung dengan ya mungkin populernya itu twist rate-nya guys. Karena di laras ini saya coba mentahannya itu didorong pakai mimis itu, walaupun alurnya tebel, cuman pakai selak 4,52 itu masih bagus guys. Dengan body NSA ya, NSA itu kan bodinya titik geseknya panjang, jadi itu masih bisa atau masih memungkinkan lah dirasakan, pakai feeling itu masih memungkinkan untuk dijodohkan dengan selak. Makanya saya lapping, saya coba, dan harapan saya sih hasilnya bagus. Tapi ini tadi di 72 meter itu kelihatannya udah cukup lah ya, udah rapet. Kemungkinan untuk naik di 30 meter lagi masih mampu lah, sekitaran 100 atau 105 meter itu mungkin masih mampu untuk tekukuran. Nanti kita coba di jarak yang lebih jauh ya. Ini 72, nanti saya coba naikkan di, nggak tahu itu pohon daun pisang itu berapa meter, coba ukur dulu. 124 meter. Kita coba nanti lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan kelihatan ya, soalnya ini daunnya agak ngelipet seperti ini, jadi nggak, nanti viewnya seperti apa nanti lah. Oke guys, kita coba aja guys. Oke guys, kita coba di jarak 124 ya. Ini daun pisang. Mudah-mudahan jelas ya. 124 meter di 72 itu 1,5 dot. Setengah dot ya guys. Setengah dot, kemungkinan di jarak 124 itu di 3 dot atau 3,5 ya. Saya coba di sini ya, daun yang bawah ini atau yang atas. Ya mudah-mudahan kelihatan lah. Bismillah. 3 dot guys, perkenaan di 3 dot ya. 124 kayaknya masih bagus, kayaknya sih, harapannya bagus tuh. Perkenaannya mungkin kelihatan ya di sini ya, cuman agak sedikit ke kiri kayaknya. Ini dia guys. Wah, itu naik guys, lintasannya lurus tapi naik ya di 2,5 dot ya. Coba lagi aja lah. Kalau lintasannya kelihatannya sih lurus, cuman naik. Oh, masih di 3 dot guys. Artinya yang tadi yang 2 dot itu, 2 dot setengah itu mungkin mimisnya atau apa, nggak tahu lah pokoknya. Ini masih mungkin ya. Kita coba di daun yang agak bawah ini biar lebih kelihatan ya bekasnya. 3 dot ini di sini guys. Masuk guys, 3 dot guys. Artinya cakep ini guys. Laras ini bisa jadi andalan ini guys. Jadi buat yang punya laras yang ragu-ragu untuk dipakai buat slug, bisa dicoba ya, tapi resiko tanggung sendiri. Oke guys, kayaknya kalau buat tekukuran masih oke lah, karena ini sudutnya juga rendah ya, ini sekitar 9 derajat kayaknya. Coba saya lihat di RF. Iya guys, sekitar di, saya coba lagi elevasi. Iya 9 derajat guys,
sudutnya cukup rendah, makanya untuk lintasannya agak lengkungannya agak terlalu berat ya guys. Untuk lebih meyakinkan ya, ini jaraknya yang tadi yang pohon waru mana nih, nggak kelihatan mana ini. Nah ini pohon waru ini katanya 72 73, ini sudutnya 16 derajat. Yang sana yang pohon daun pisang itu mana nih, ini aduh 124 ini. Nah 124 ini sudutnya 9 derajat lah. Tadi di daun bawah ini 9 derajat sini ya. Oke 124 9 derajat. Ini pohon pisang ini kelihatan ujung daunnya ini. Nah, pohon waru ini 72 meter. Saya belum zeroing di berapa meter ya. Ini masih setelah saya pasang aja, cuma tadi klik beberapa klik lah ke kiri, karena jatuhnya tadi masih di kiri. Untuk di 124 itu karena anginnya lumayan, anginnya sepoi-sepoi, jadi agak melenceng dikit lari lintasan mimisnya.